Selamat pagi yang saya hormati Bapak Dr. Hani Handoko MBA selaku dosen pembimbing tesis saya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tim penguji pada hari ini. Perkenalkan saya Nelly Sri Rezeki, mahasiswa FEP UGM Kampus Jakarta, kelas eksekutif A angkatan 46, konsentrasi strategik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Strategi Resiliensi Rantai Pasok PT XYZ di masa pandemik. Berikut adalah outline dari presentasi saya hari ini, dimulai dari pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan ditutup oleh simpulan dan saran. Pertama, pendahuluan. Yang menjadi latar belakang penelitian saya adalah tingkat pertumbuhan industri mais di Indonesia yang setiap tahunnya semakin meningkat, dan industri mais di Indonesia juga memberikan peningkatan PDB nasional, dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mampu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Berikut adalah tabel realisasi sebaran event dan Wisman Mais di Indonesia mulai tahun 2015 dan 2019. Dapat kita lihat bahwa jumlah total event dan Wisman mengalami peningkatan mulai dari tahun 2015 sampai 2019. Kemudian pada tahun 2020, sebagaimana kita ketahui, pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia tepatnya di bulan Maret. COVID-19 sendiri mengguncang berbagai industri sektor bisnis, termasuk yang terkena dampaknya adalah industri pariwisata, dan di dalamnya ada industri mais. Data yang ditunjukkan oleh Event Industry Council menunjukkan ada 96,43% event yang statusnya ditunda pada saat itu, dan 84,20% event yang dibatalkan yang tersebar di 17 provinsi yang ada di Indonesia. Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah pandemi COVID-19 yang melumpuhkan berbagai sektor industri, termasuk industri pameran, membuat PT XYZ harus menyiapkan berbagai strategi untuk bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19. Kemudian ada dua pertanyaan penelitian. Yang pertama yaitu, apa strategi resiliensi yang dilakukan PT XYZ untuk melewati masa pandemi COVID-19? Dan yang kedua, apakah bisnis PT XYZ akan berkelanjutan? Kemudian tujuan penelitiannya untuk mendeskripsikan strategi resiliensi rantai pasok bisnis pameran PT XYZ. Kemudian yang kedua, menilai keberlanjutan bisnis PT XYZ pada masa pandemi COVID-19. Untuk manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat bagi akademis dan bagi perusahaan. Dan untuk ruang lingkup penelitiannya, penelitian ini diperoleh melalui pengamatan, pencatatan, pengumpulan data, dan wawancara secara langsung kepada pihak PT XYZ. Dan penelitian ini juga didukung oleh studi literatur, baik dari buku, majalah, internet, dan literatur lainnya yang relevan. Landasan teori ada 5 yang digunakan, yaitu resiliensi yang pertama, kemudian supply chain resilience, business continuity management, business continuity plan, dan OODA loop. Untuk resiliensi sendiri, menurut Devson tahun 2003, resiliensi itu merupakan diambil dari bahasa Latin, ya, istilah resilier yang memiliki makna bangkit kembali. Sedangkan menurut Revish dan Shedd pada tahun 2002 menyebutkan bahwa resiliensi adalah kemampuan untuk merespon secara sehat dan produktif ketika mengalami rintangan atau trauma. Sedangkan resiliensi bisnis merupakan kemampuan suatu organisasi atau perusahaan untuk cepat dalam beradaptasi dan dengan berbagai gangguan maupun masalah dengan tetap mempertahankan operasi bisnis yang berkesinambungan serta menjaga aset ekuitas merek secara keseluruhan. Nah, perencanaan ketahanan bisnis biasanya disebut dengan perencanaan kelangsungan bisnis. Yang berikutnya ada supply chain resilience. Untuk supply chain resilience ini sendiri merupakan konsep untuk memberikan informasi terkait langkah-langkah dalam melakukan mitigasi risiko dan memungkinkan suatu organisasi atau perusahaan untuk dapat kembali pada keadaan seperti sebelumnya atau melangkah maju untuk mencapai keadaan yang lebih baik lagi. Di sini ada gambar penjelasan lebih mengenai dimensi supply chain resilience, di mana supply chain resilience itu dibagi menjadi 3 bahasan. Yang pertama, pembahasan mengenai fase, yang kedua rencana atau strateginya, yang ketiga adalah kapabilitas. Untuk fase sendiri dibagi menjadi 3 fase, fase pragangguan atau disrupsi, yang kedua fase pada saat gangguan, yang ketiga fase pasca gangguan. Untuk rencana atau strateginya juga dikategorikan menjadi 3.
rencana atau strategi proaktif, concurrent, dan reaktif. Untuk kapabilitas yang ketiga itu adalah merupakan kemampuan atau kapabilitas yang perlu dimiliki perusahaan untuk membangun suatu ketahanan. Untuk BCM sendiri, Business Continuity Management merupakan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk meminimalkan kerugian bisnis dan memaksimalkan pemilihan bisnis dari adanya ancaman yang terjadi. Dan BCM sendiri BCM sendiri telah mengandalkan beberapa bidang literatur dan yang pertama itu adalah Business Continuity Plan. Untuk Business Continuity Plan sendiri merupakan strategi atau proses penyusunan sistem preventif dan kuratif dalam rangka mengurangi atau mencegah dampak terjadinya krisis terhadap aktivitas bisnis yang normal. Nah, rencana strategis bisnis Continuity Plan sendiri menekankan pada fungsi sumber daya manusia dan sumber daya aset agar tetap berjalan di tengah-tengah masa krisis. Dalam menyusun Business Continuity Plan, pelaku usaha perlu memperhatikan beberapa ruang lingkup, yaitu sumber daya manusia, proses bisnis, lokasi usaha, dan teknologi. Yang berikutnya ada OODA Loop. OODA Loop sendiri merupakan salah satu tool untuk melakukan Business Continuity Plan. Konsep OODA Loop adalah konsep analisis berulang untuk menentukan keputusan dari suatu masalah. Yang pertama itu dimulai dengan observasi, menganalisis masalah yang terjadi, kemudian dilakukan orientasi. Jadi orientasi merupakan tahapan di mana para pelaku usaha memahami situasi setelah dilakukan observasi. Kemudian setelah memahami, segera dibuat keputusan atau rencana strategis yang akan dilakukan, dan kemudian dari rencana yang telah dibuat itu, yang telah diputuskan, dilakukan tindakan sebagai wujud dari pengaplikasian dari strategi dan dari rencana dan keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk metode penelitian ini didesain dengan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kemudian untuk metode pengumpulan datanya dengan dua jenis pengumpulan data, yang pertama primer dan sekunder. Dengan data primer itu didapatkan dengan wawancara, kemudian sekunder dengan dokumen, buku, literatur yang lainnya. Untuk instrumen penelitian sendiri, pertanyaan wawancara itu dibuat berdasarkan konsep dari teori resiliensi, Business Continuity Plan, dan OODA Loop. Setelah mendapatkan data, kemudian data dianalisis dengan analisis konten dengan tujuan untuk menginterpretasikan hasil temuan dari pengumpulan data wawancara yang telah dilakukan. Selanjutnya, hasil dan penelitian. Hasil yang pertama itu adalah hasil analisis supply chain resilience. Terdapat 3 strategi proaktif, concurrent, dan reaktif. Untuk strategi proaktif, diperlukan kapabilitas kemampuan untuk mengantisipasi, elemennya itu kesadaran situasi dan pengetahuan pengelolaan masa pragangguan. Untuk hasil yang kita dapatkan pada perusahaan PT XYZ, di sini perusahaan merasakan dan menafsirkan peristiwa perencanaan serta menyiapkan perencanaan berkesinambungan. Kemudian perusahaan memiliki pemahaman akan situasi, kemudian memberikan perencanaan pendidikan dan pelatihan simulasi kepada karyawannya untuk menggunakan teknologi yang akan digunakan pada saat gangguan tersebut datang. Kemudian pada saat disrupsi atau rencana concurrent itu diperlukan 2 kapabilitas atau kemampuan. Yang pertama beradaptasi dan merespon. Untuk kapabilitas kemampuan beradaptasi, ada elemen meningkatkan fleksibilitas dan membangun kelebihan. Hasil analisis yang didapat dari PT XYZ merupakan perusahaan yang cukup fleksibel, terbuka terhadap segala kemungkinan dari ketidakpastian yang ada pada masa pandemi ini, dan juga fleksibel mengikuti perintah, regulasi, aturan yang keluar dari pemerintah, dan juga perusahaan ini cukup fleksibel terhadap kontrak-kontrak yang telah terbentuk dengan kliennya. Dengan menjadi lebih fleksibel itu, di situasi yang tidak pasti tersebut, juga membangun hubungan emosional yang baik dengan para klien, diharapkan hal tersebut menjadi nilai atau kelebihan bagi perusahaan di mata klien. Kemudian yang berikutnya kemampuan untuk merespon dengan kolaborasi dan agilitas. Hasilnya adalah perusahaan ini lebih aktif berkolaborasi dengan asosiasi dan media partner, yang mana sebelumnya tidak begitu terbentuk hubungan kolaborasinya selama sebelum pandemi. Tetapi ketika pandemi dirasakan bahwa kolaborasi itu penting untuk bertukar informasi melalui asosiasi dan media partner supaya penyebaran informasi
lebih cepat dan tepat sasaran. Kemudian perusahaan juga cukup tangkas dalam menghadapi pandemi COVID-19 karena perusahaan ini sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menghadapi adanya ancaman pandemi ini. Walaupun memang pada saat itu belum dilakukan, tetapi ketika pandemi ini datang, perusahaan juga dengan cepat untuk menyesuaikan diri menjadi perusahaan yang going digital. Kemudian untuk strategi yang ketiga, reaktif. Perusahaan itu perencanaannya untuk bagaimana perusahaan bisa pulih dan bisa belajar dari adanya gangguan yang datang pada saat itu, yaitu pandemi COVID-19. Kemudian untuk memperhatikan keberlanjutan bisnisnya, perusahaan menggunakan business continuity plan yang memperhatikan 4 ruang lingkup. Yang pertama sumber daya manusia, proses bisnis, lokasi usaha, dan teknologi. Untuk sumber daya manusia, PT XYZ mengupayakan keberlanjutan usahanya dengan mengurangi jumlah karyawan dan memperhatikan keselamatan karyawan dengan memperlakukan kebijakan work from home. Kemudian proses bisnis di perusahaan tentu saja berubah. Yang tadinya mengandalkan offline harus mengurangi kegiatan tatap muka dan menjadikan kegiatan online menjadi yang utama. Lokasi usaha, gedung kantor PT XYZ yang terletak di Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Pada saat itu kasus COVID-19 terus meningkat dan akhirnya diputuskan untuk memperhatikan keselamatan karyawan dan keselamatan bersama, akhirnya seluruh karyawan diperbolehkan untuk diwajibkan work from home. Selain itu ada lokasi venue juga, PT J Expo Kemayoran, di mana yang menjadi venue setiap acara kegiatan perusahaan PT XYZ. Kemudian yang keempat adalah teknologi. PT XYZ ini tentunya mengupayakan secara maksimal pemanfaatan teknologi dan informasi sebagai cara perusahaan untuk bisa bertahan atau bahkan meningkatkan pendapatannya. Karena perusahaan beralih menjadi going digital, otomatis mengupayakan sekali untuk pemanfaatan teknologi informasinya, dan perusahaan juga memfasilitasi karyawannya dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada setiap anggota di perusahaan untuk bisa mampu menggunakan teknologi terbaru untuk kemajuan bisnisnya. Setelah memperhatikan 4 ruang lingkup tersebut, menganalisa dengan analisa OODA Loop, observasi, orientasi, dan keputusan serta tindakan, dengan ditemukannya di observasi itu bahwa adanya 8 kegiatan pameran yang berdampak harus dibatalkan karena pandemik. Kemudian di orientasi ditemukan bahwa terjadi penurunan pendapatan pada tahun 2020, tepatnya mulai dari bulan Maret. Kemudian di tahap keputusan diputuskan bahwa akan melakukan beberapa perubahan bisnis seperti pameran offline menjadi pameran online dan kegiatan seminar lain pendukung untuk menambah pendapatan perusahaan. Kemudian dari rencana yang ditetapkan tersebut akhirnya dilakukan menjadi tindakan yang menjadi bentuk tindakan dari hasil keputusan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu PT XYZ itu benar-benar melakukan full WFH sampai saat ini kepada seluruh karyawan, dan sampai saat ini semua kegiatan pameran dan seminar itu masih dilakukan dengan berbasis online. Jadi keterkaitannya, perusahaan itu lebih fokus di strategi concurrent, yaitu kemampuan beradaptasi dan kemampuan untuk merespons. Dan untuk memperhatikan keberlanjutan bisnisnya, perusahaan tetap memperhatikan SDM-nya, proses bisnis, lokasi usaha, teknologi, kemudian terus dianalisa berulang menggunakan OODA Loop. Dan dalam konsep itu, semua dilakukan berulang karena pada saat ini pandemi belum berakhir, hingga dirasa keputusan yang diambil efektif dan memberikan dampak yang signifikan bagi perusahaan. Yang menjadi simpulan dalam penelitian ini adalah yang pertama, berdasarkan hasil analisis, strategi resiliensi PT XYZ ditunjukkan dengan supply chain resilience yang meliputi strategi proaktif, concurrent, dan reaktif, di mana perusahaan lebih fokus dengan strategi concurrent karena saat ini masih pandemi yang belum berakhir, jadi dengan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dan kemampuan untuk merespons. Kemampuan beradaptasi sendiri dilakukan dengan meningkatkan fleksibilitas dan membangun nilai lebih perusahaan, dan kemampuan merespons dengan kolaborasi dengan media partner dan asosiasi, serta meningkatkan ketangkasan dalam menghadapi kondisi yang tidak pasti di tengah pandemi COVID-19 ini. Simpulan yang kedua, PT XYZ mampu mempertahankan bisnisnya selama masa pandemi. Dan rencana keberlanjutan itu dilakukan dengan memperhatikan 4 ruang lingkup, sumber daya manusia, dengan melakukan pengurangan karyawan sebagai upaya untuk memperhatikan keberlanjutan bisnisnya, proses bisnis dan yang seluruh kegiatan proses bisnisnya berubah menjadi mengandalkan media online, lokasi usaha, dan teknologi yang
tentunya PT XYZ sangat mengupayakan pemanfaatan internet dan teknologi untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Setelah itu dilakukan analisis berulang dengan OODA Loop, mengobservasi keadaan yang ada seperti keadaan di mana perusahaan harus membatalkan 8 kegiatan pamerannya, sehingga sadar bahwa penurunan pendapatan terjadi di tahun 2020 dan memutuskan untuk melakukan alternatif kegiatan dengan kegiatan bisnis online, dan itu dilakukan di tahap tindakan untuk bisnis pameran yang offline menjadi online, kemudian memberlakukan work from home bagi karyawannya untuk membantu memutus rantai penyebaran virus. Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini. Yang pertama, keterbatasan waktu dan pembatasan jumlah informan karena keadaan pandemik, sehingga peneliti juga tidak dapat bergabung untuk observasi langsung. Dan kemudian saran yang bisa diberikan adalah meningkatkan strategi proaktif pada saat menanggapi adanya ancaman akan gangguan, melakukan perencanaan tindakan dan penyesuaian dari kondisi saat itu juga perlu dilakukan untuk menghindari kemungkinan krisis yang terjadi di masa yang akan datang. Selain itu, saran yang berikutnya adalah PT XYZ perlu mengadakan survei kepada para mitra dan konsumen terkait adanya perubahan tren dan minat masyarakat dalam bisnis pameran selama masa pandemi COVID-19 ini. Demikian presentasi hasil penelitian tesis saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat pagi.